Pernah nggak sih kalian nonton film tentang olahraga, tetapi yang ditonjolkan justru bukan tentang kemenangan, melainkan tentang kehancuran diri seseorang? Hai guys, namaku Navita Dara Azara dengan NIM terakhir 085, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Nah, di dalam film yang berjudul Raging Bull, karya dari Martin Scorsese tahun 1980, ternyata bukan cuma soal tinju, tetapi tentang emosi, ego, serta self-destruction. Nah, aku mau nunjukin kalau film ini itu merepresentasikan bagaimana kemarahan itu justru bisa menghancurkan diri kita sendiri. Raging Bull menceritakan kehidupan Jack LaMotta, seorang petinju berbakat dengan karir yang gemilang. Tapi di balik itu, dia mempunyai sifat yang temperamental, posesif, dan penuh dengan kecurigaan, yang akhirnya ternyata merusak hubungan pribadi dan hidupnya sendiri. Secara struktur, film ini linear, tapi lebih fokus ke arah perjalanan psikologis Jake daripada membahas tentang naik turun karirnya. Justru di beberapa adegan tinju, ternyata bukan cuma aksi, melainkan menjadi simbol konflik batin yang sedang dia alami. Karakter Jack LaMotta itu cukup kompleks. Dia protagonis, tapi dia bukan hero. Dia keras, cemburuan, dan cenderung nggak bisa mengontrol emosinya sendiri. Konflik utama justru datang dari dirinya sendiri, bukan dari antagonis eksternal. Karakter Joy selaku adik Jake dan Vicky istri Jake berfungsi menunjukkan sisi lain Jake. Tetapi keduanya ternyata sama-sama rusak dikarenakan sifat Jake itu sendiri. Dalam analisis film, Jake ternyata mengalami development, tapi bukan ke arah yang lebih baik, melainkan semakin jatuh, baik secara mental maupun sosial. Setting dalam film Raging Bull berada di dunia tinju Amerika pada sekitar 1940 sampai 1950-an yang digambarkan dengan sangat realistis dan penuh dengan kekerasan. Atmosfernya sendiri terasa gelap, intens, dan di beberapa bagian seperti mengajak penonton untuk merasa lebih sesak. Seolah kita diajak untuk ikut merasakan apa yang sedang Jack alami. Menariknya, ring tinju di sini ternyata bukan cuma menjadi tempat untuk bertarung, melainkan menjadi simbol kehidupan Jake yang penuh dengan konflik, tekanan, dan juga kesepian. Jika bisa dibilang, setting dalam film ini bukan cuma soal latar, tapi justru ikut memperkuat dan menunjukkan kalau dunia di sekitar Jake sama kerasnya dengan dirinya sendiri. Dari segi visual, Raging Bull menggunakan teknik hitam putih sehingga membuat suasananya terlihat lebih dramatis dan lebih serius. Pencahayaannya banyak menggunakan kontras tinggi dengan bayangan yang kuat di beberapa bagian wajah Jake. Ini seolah merepresentasikan sisi gelap yang ada pada dirinya. Di adegan tinju, penggunaan close-up dan slow motion ternyata membuat setiap pukulan terasa lebih emosional. Secara keseluruhan, pencahayaan dan komposisi visual dalam film ini konsisten, memperlihatkan konflik batin Jake yang seolah terjebak dalam kegelapan yang ternyata ia ciptakan sendiri. Kostum dalam Raging Bull ditampilkan secara realistis, sesuai dengan latar waktunya, baik di dalam ring maupun di kehidupan sehari-hari. Namun, yang paling menonjol adalah perubahan fisik Jake. Dari seorang atlet yang terlihat bugar dan terawat, menjadi seseorang yang terlihat sangat gemuk dan tidak terurus. Ternyata, perubahan fisik ini bukan cuma soal penampilan, tetapi menjadi simbol dari kehancuran dirinya, baik secara emosional maupun secara mental. Dengan begitu, kostum dan penampilan dari film ini memiliki makna yang lebih dalam, bukan cuma soal estetikanya aja. Secara genre, Raging Bull termasuk ke dalam film biografi olahraga. Namun, film ini tidak sepenuhnya mengikuti konvensi genre tersebut. Jika biasanya film olahraga menonjolkan kemenangan dan inspirasi, Raging Bull justru menonjolkan tentang kegagalan dan sisi gelap manusia. Meskipun tetap menghadirkan elemen pertandingan tinju,
Tapi film ini lebih menekankan kepada aspek psikologis dari pemeran utamanya. Nah itu dia yang membuat film Raging Bull ini berbeda dari yang lain. Film yang lebih tragis tetapi berbeda dengan film olahraga lainnya. Dari keseluruhan analisis, dapat dilihat bahwa Raging Bull bukan hanya sekedar film tentang tinju. Nah, film ini menyampaikan bahwa kemarahan dan ego yang tidak terkontrol bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan saat ia sedang berada di puncak kesuksesan. Nah, dari karakter Jack LaMotta mengajarkan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dan mungkin dari sini kita belajar kalau pertarungan terberat dalam hidup itu bukan terjadi di luar, melainkan terjadi di dalam diri kita sendiri. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Bye-bye.